Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan dai dari seluruh penjuru sebenarnya dari seluruh alam. Sudah datang ke tengah-tengah kita di lembaga dakwah Ma'had Izzuddin, yaitu Ustaz Dery Sulaiman. Kita ingin mendapatkan tausiah arahan dari beliau tentang Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena Allah saja sudah mengingatkan kita semua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum yaghfir lakum dzunubakum. Justru dengan kita mencintai Allah itu ikutilah langkah-langkah Rasulullah SAW. Dan ini bulan Maulid, tidak ada salahnya kita meminta tausiah beliau, gambaran tentang Rasulullah SAW, agar kita semakin mencintai beliau dan bisa ikut dalam barisan beliau. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Ustaz. Jadi sahabat sekalian, hari ini kesalahan besar umat Islam ini. Yang pertama tidak mengenal Allah, yang kedua tidak mengenal Rasulullah. Ya. Sekiranya kita mengenal Allah, tentu kita akan mencintai Allah. Ya. Kita akan mencintai Allah. Begitu juga kalau kita mengenal baginda Rasulullah SAW, kita pasti akan mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ini Pak, insan kamil, manusia sempurna, manusia yang paling indah wajahnya yang pernah Allah ciptakan itu Rasulullah. Ya. Keringat Nabi aja lebih wangi dari kasturi. Keringat Nabi. Rambut yang terindah itu rambutnya Rasulullah. Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu matanya Rasulullah. Kulit Nabi itu bercahaya. Saya pernah dengar satu orang ulama, guru saya menceritakan suatu ketika Ibunda Aisyah sedang memasukkan benang ke lubang jarum itu. Enggak masuk, didekatin ke kulit Nabi. Baru masuk katanya. Sambil dia menceritakan cahaya di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna. Semua kebaikan Nabi-Nabi ada pada Rasulullah SAW. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, tawakalnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana merdunya surah Daud alaihissalam, kuatnya Musa alaihissalam, sabarnya Ayub alaihissalam. Semua Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semua kebaikan Nabi-Nabi. Bahkan seandainya akal kecerdasan itu ada 100 akal, 99 akal Allah beri kepada baginda Rasulullah, 1 akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Begitu cerdasnya Nabi SAW. Manusia yang tak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Bagaimana Allah mencintai Rasulullah SAW itu Pak, Masya Allah. Kalau kita mau menceritakan tak cukup waktu sampai mati, nggak selesai. Nah, tapi karena ini kultum ini kuliah terserah antum. Ini terserah saya mau cerita dari mana sampai kemana kan. Subhanallah. Jadi setahu saya Pak, bayangan Rasulullah pun mulia. Bayangan Nabi itu tidak ada satu orang pun yang boleh menginjak sama Allah. Sehingga Nabi seumur hidup tak punya bayangan. Kemanapun Nabi berjalan dari bayinya sampai wafatnya dinaungi awan. Jadi kalau ada matahari mau sentuh Nabi tutup awan. Jadi Nabi SAW itu tidak punya bayangan. Ini kata guru saya macam begitu. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menginjak bayangan Rasulullah. Hebatnya Nabi SAW. Sendalnya Nabi itu pernah berjalan-jalan di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi hendak melepaskan sandal, kata Allah, pakai sandalku wahai kekasih. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menerima Taurat di Bukit Tursina, itu Allah katakan, lepaskan sandalmu wahai Musa, lepaskan sandalmu, ini tempat suci. Makanya para muhibbin, coba lihat tuh, kalau Ustaz mau topi itu Ustaz, lihat. Pecinta Nabi itu begini Pak, sandalnya, topinya begini. Sandal Nabi, capalnya Nabi. Namanya Pak, jangan diremehkan sandal Nabi. Debu yang menempel di sandal Nabi itu lebih mulia daripada dunia beserta isi. Jadi hari ini orang tak mengenal Rasulullah SAW. Menyebut namanya saja pahalanya begitu besar. Orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW pasti berselawat dan 10 rahmat bercurah-curah. Apalagi kalau kita menghidupkan sunnahnya, apalagi kita membuat kerjanya. Nah, apa kerja Nabi? 2 saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi SAW berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis-nangis memohon hidayah. Nah, pertanyaannya, kita sudah buat belum kerja ini? Coba lihat rumah-rumah di rumah kita, 40 rumah kiri kanan depan belakang, pernah kita kunjungi? Karena Allah. Seperti Nabi mengetuk pintu rumah para sahabat. Yang suka Nabi datangi, yang gak suka Nabi datangi. Abu Bakar Nabi datangi, Abu Jahal Nabi datangi, semua Nabi datangi.
Abu Talib Nabi datang, Abu Sufyan Nabi datang. Yang 4 Abu ni Nabi datangi semua. Ada yang diajak langsung ikut, ada yang diajak lawan dulu baru ikut. Ada yang suka mendukung dakwah tapi nggak mau ikut. Ada yang sampai mati menentang dakwah. Berbagai macam romantika dinamika dakwah yang Nabi rasakan. Nabi disanjung, dipuji, budaya caci maki, dibilang gila, dapat batu, bahkan mau dibunuh. Nah, jadi sahabat sekalian, teman-teman sekalian, khususnya yang di Izzuddin ya, kalau kita mengikuti jalan yang sama dengan jalan Rasulullah SAW, pasti apa yang Nabi lihat ketika melewati jalan itu kita lihat. Kalau kita melewati jalan yang sama dengan jalan Rasulullah, apa yang Nabi rasakan pasti kita rasakan. Saya pernah menyampaikan ini Pak kepada salah satu orang Habib masyhur terkenal. Dia menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Ketika saya cerita saya pernah dikepung di masjid mau dibunuh orang. Dikepung karena kami difitnah teroris. Kami masuk satu masjid di Padang di kampung saya. Waktu itu habis bom Bali. Saya keluar di ke sana, kemudian difitnah sama satu orang provokator, dan ada teroris bikin bom lagi itikaf di masjid. Maka orang kampung datang, bawa pentungan, bawa pedang, bawa golok itu. Keluar, kasih waktu sampai maghrib nggak keluar, kami habisin kalian. Tidak. Nah, itu amir kami waktu itu tentara angkatan laut. Nah, saya cerita itu, Habib tadi menangis. Dia bilang, aku selama ini berdakwah, yang dapat cuma kemuliaan saja, pujian saja. Saya belum pernah dibilang gila sama orang. Kalau saya pergi ke Bali ini, dulu di Bali saya cerita, saya pulang ini minimal 1 pickup ganimah, minimal 1 pickup, karena 1 truk. Ada yang ngasih kipas angin, ada yang ngasih karpet, ada yang ngasih TV, ada yang ngasih uang 1 karung. Benar Pak. Dan dia menangis. Akhirnya Habib ini yang bersangkutan ini Pak, terus dia dekat dengan saya sampai waktu itu saya tashkil dia itu berangkat ke Pakistan. Nah, dengan Amr bin Zul, nangis jadi. Inilah kerja yang betul-betul kerja Rasulullah SAW, mendatangi manusia dengan mahabbah, dengan penuh rasa cinta. Nabi itu kalau menangis ya teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kalau tertidur beralaskan tangannya, dan itu selalu di telapak tangan Nabi ada air mata, menangisi umatnya. Ya Rabbi ummati. Nah, coba lihat hari ini sekarang, tak cukup dengan bernyanyi, dengan berselawat, tak cukup. Itu bagus, itu amal besar Pak. Tapi kalau hanya dengan bernyanyi-nyanyi dan kita tidak berdakwah, umat gelisah hidup tanpa agama, kita biarkan. Orang mabuk-mabukan sampai rumah, kita biarkan. Sementara kita sibuk-sibuk terus mengatakan, aku cinta kau ya Rasulullah, aku cinta kau ya Rasulullah. Saya rasa itu bukan cinta sebetulnya, bukan hakikat cinta yang benar. Seorang anak yang sayang kepada ibunya, tentu dia akan memuji ibunya, wah ibu aku mencintaimu, dia ucapkan benar. Tapi satu hal, langkah lain, kalau dia betul-betul sayang kepada ibunya, maka dia akan bantu ibunya untuk merawat adiknya. Nah, ini adiknya kecil, main-main keluar rumah. Ini anaknya yang gede masih pijit-pijit kaki ibu, I love you ibu, katakan mama, nyanyi terus, sayang ibu, sayang. Adiknya masuk got, dilindas mobil adiknya. Kira-kira siapa yang dimarah? Oh, ini anak goblok kali, kata ibunya kan. Anak adikmu kau jaga, kau sayang sama aku. Nyanyi terus kau. Nah, inilah kan. Sekarang Rasulullah begitu mencintai umatnya, dan hari ini umat Nabi SAW gelisah hidup tanpa agama. Ada sebagian mereka di diskotik, di karaoke. Umat Nabi terhina kadang-kadang di negeri-negeri kafir. Saya berkali-kali datang ke negeri kafir, non-muslim, minority, orang Islam yang bekerja mencucikan kotorannya orang kafir, derajatnya orang Islam hina, sehina-hinanya. Benar Nabi mengatakan, idza azamat ummati dunia, kalau umatku sudah agung-agungkan dunia, Allah cabut dari mereka min haibatul Islam. Min haibatul Islam, Allah cabut kehebatan Islam. Jadi, kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Dia hafal Quran, dia tahu bacaan, dia tahu apa maknanya. Itu yang kita bahas tadi. Dan mentadaburi maknanya. Ini kau kan dakwah, cuma ngaji-ngaji saja. Jadi hari ini sekalian, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, kita mesti hidupkan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi yang paling tinggi, yang paling besar? Dakwah. Buat dakwah. Dakwah dibuat dengan 2 cara saja. Yang pertama, dakwah di dalam kampung kita sendiri. Yang kedua, dakwah keluar kampung. Yang pertama, kita urus kali kerabat kita. Yang kedua, kita urus umat Nabi SAW, yang bukan siapa-siapa kita. Kalau supir taksi itu yang dibonceng sepanjang harinya, anaknya, istrinya, pamannya, bapaknya, ibunya, nggak mungkin dibayar.
Kapan itu supir taksi dapat upah, dapat bayar DPR kalau dia mengantarkan orang yang bukan karib kerabat? Di hari ini kan orang merasa cukup puan, Assalamualaikum. Ini aku ngamalin ini ya Ustaz. Benar itu ayat, tapi ada ayat lain yang keputus di sana. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Wa litunzira ummul qura wa man haulaha, berilah peringatan orang kampung dan orang sekitar kampung. Dan hari ini umat menunggu kita Ustaz. Kalau kita memang benar-benar mencintai Rasulullah, badalkan kerja Nabi, lanjutkan kerja Nabi, kita buat dakwah. Karena kerja Nabi belum selesai, masih banyak, ada 6 miliar, 7 miliar manusia yang Islam baru 2M, 5M lagi yang harus kita sunatkan, yang harus kita syahadatkan. Nah, maka saatnya sekarang, siapapun yang menonton video ini, mari kita bergerak semampunya. Yang mampu jauh-jauh pergi jauh-jauh, yang tak mampu jauh-jauh dekat-dekat saja, yang tak mampu lama-lama sebentar saja, yang tidak mampu kemana-mana duduk, lihat, doakan, jangan mengganggu, jangan mengganggu dakwah. Ya, dan kita support semua madrasah-madrasah yang mengajarkan Al-Quran, muliakan guru-gurunya. Masjid-masjid yang dibangun kita bantu, pesantren-pesantren yang dibangun kita bantu. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena orang yang beruntung siapa? Orang yang dia mati, umurnya ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amal yang ditutup. Maka doakan saya sekarang sedang melukis 30 juz Al-Quran di Masjid Baitur Rahman. Dan ini kedatangan saya kedua kali ke Madrasah Izzuddin ini. Izzuddin ini pas pertama corona kita datang. Nah, sekarang datang lagi. Mudah-mudahan ini tidak akan kedua yang terakhir. Kita akan lanjutkan bekerja sama dalam dakwah. Dan santri-santri nanti kita ajak. Kita perlu ustadz untuk mengajarkan orang-orang preman-preman anak pang mengaji. Perlu banyak guru. Mungkin itu saja ya. Happy Maulid Nabi, Masya Allah ya. Semoga semua umat Islam bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah SAW. Jazakallah dari Sulaiman. Mudah-mudahan tausiah beliau sebenarnya menusuk hati kita semua. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menjadi umat Rasulullah SAW? Dan seperti beliau sampaikan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah bentuk kita mencintai Allah. Dan mudah-mudahan kita benar-benar terbukti menjadi barisan Rasulullah di yaumil kiamat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.